Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Apa kabar? Baik, sehat, dan bersemangat semua kan ya? Iya, seneng deh bisa menyapa adik-adik lagi di hari Minggu ini. Walau hanya melalui video dan di rumah saja, tapi adik-adik semua tetap bersemangat dan bersuka cita untuk beribadah. Hebat! Adik-adik, kakak harap himbauan di bagian depan video tadi sudah dibaca baik-baik ya. Satu hal yang mau kakak sampaikan ulang adalah tentang persembahan saat impa. Mulai minggu ini, adik-adik menyiapkan dan memberikan persembahan syukur saat ibadah ya. Tepatnya saat selesai menyanyikan lagu respon firman Tuhan nanti. Persembahan kalian nanti disatukan dan dimasukkan ke amplop persembahan ibadah minggu yang sudah diberikan oleh gereja ya. Boleh minta tolong mama atau papa untuk dimasukkan ke dalam amplop tersebut ya. Oke adik-adik? Iya. Oh iya, selama 1 minggu ini ada loh adik-adik yang sudah mengirimkan foto atau video aktivitas. Terima kasih ya. Semuanya hebat-hebat. Foto dan video yang sudah kakak terima nanti akan ditampilkan di akhir video ini ya. Oke deh adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Supaya makin semangat, kita nyanyikan dengan berdiri yuk adik-adik. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Berkati juga kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kakak layan kami boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan impa kami dari awal, tengah, hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Walau hanya di rumah dan melalui video, tapi kami mau beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami akan salah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Korban bakaran.
Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adik-adik, tahu kan apa itu persembahan? Hari ini kakak mau bercerita tentang persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu gimana ya? Nah, untuk lebih dimengerti oleh kita semua, kakak akan bercerita tentang perbedaan persembahan pada zaman dulu yang dilakukan bangsa Israel dan masa sekarang ini. Nah, adik-adik, kalau pada zaman dahulu, persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah seperti bacaan kita tadi adik-adik, Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Menceritakan bahwa pada saat itu Tuhan Allah memberitahukan atau mengatakan langsung kepada Musa tentang peraturan-peraturan persembahan atau tata cara memberikan persembahan untuk korban bakaran bagi Tuhan. Kalau yang dipersembahkan seekor sapi, sapinya harus sapi jantan adik-adik dan tidak ada cacatnya loh. Sapi itu harus dibawa ke pintu kemah Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada orang yang memberikan persembahan kurban itu. Lalu meletakkan tangannya di atas kepala sapi itu. Maka persembahannya akan diterima Tuhan adik-adik. Kemudian sapi itu harus disembelih di depan pintu kemah. Darahnya harus dipersembahkan oleh imam-imam keturunan Harun kepada Tuhan. Lalu disiramkan pada keempat sisi mezbah di depan pintu kemah adik-adik. Kemudian orang itu menguliti dan memotong-motong sapi itu. Nah, adik-adik, imam-imam harus menyalakan api di atas mezbah, lalu menyusun kayu bakar di atasnya. Potongan-potongan kurban termasuk kepala dan lemaknya harus mereka letakkan di atas api. Lalu orang itu harus mencuci isi perut dan paha sapi itu. Dan imam yang bertugas harus membakar seluruhnya.
bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, itu adalah tata cara melakukan kurban bagi bangsa Israel pada zaman dulu. Bagaimana dengan kita zaman sekarang ini adik-adik? Kita sudah tidak menggunakan kurban bakaran untuk persembahan, tetapi sudah menggunakan uang adik-adik untuk persembahan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kita masing-masing. Nah, adik-adik, persembahan yang baik yang diberikan kepada Tuhan adalah dalam bentuk uang. Tetapi ingat ya adik-adik, pada waktu kita memberikan persembahan harus yang rapi, tidak boleh lusuh atau sobek atau kotor. Harus dilipat yang rapi, tidak boleh dipakai jajan, tidak boleh dari uang kembalian. Nah, kenapa ya? Kenapa kita harus memberikan persembahan dengan baik ya adik-adik? Kita harus memberikan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena persembahan yang kita berikan gunanya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik juga kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berkat yang banyak melalui orang tua kita masing-masing. Ingat adik-adik, kalau boleh uang persembahan itu sudah disiapkan 1 hari sebelumnya ya adik-adik. Tuhan tidak melihat sedikit atau banyaknya yang kita berikan ya adik-adik, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan apabila kita memberikan persembahan dengan tulus dan bukan karena paksaan dan dengan hati yang bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ingin mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Sehingga pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Walau impak kami dilakukan secara online, tapi Tuhan tetap berikan kami kesehatan dan sukacita. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami, walau sekarang kami belum dapat pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kami mohon berikanlah kami hikmat dan kepintaran,
agar kami dapat memahami pelajaran yang guru-guru kami berikan. Ya Bapa, berikanlah kami, mama papa kami, seluruh keluarga kami dan teman-teman kami kesehatan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dan juga untuk seluruh negara yang terkena wabah COVID-19. Tuhan berkati pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para jajaran menteri, pemimpin-pemimpin daerah, sampai para RT RW, agar dapat menangani wabah ini dengan baik. Tuhan berkati juga para tim medis yang membantu mengobati pasien COVID-19. Tuhan topang mereka, berikan mereka kesehatan dan semangat, agar dapat melayani pasien-pasien COVID-19 dengan penuh cinta kasih tanpa mengenal lelah. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh saudara kami yang mungkin sedang sakit, biar Tuhan jamah makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar mereka kembali sehat lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Gratia. Tuhan kiranya berkati Bapak dan Ibu Pendeta, para diaken dan penatua, juga staf-staf, para kakak-kakak layan yang ada, agar dalam kondisi sekarang ini, mereka dapat tetap melayani seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.